Hari ini kayaknya ada reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Aduh, para Pak Jokowi sudahlah menyerah aja lah Pak. Ya, Anda lulusan jurusan apapun nggak jelas, jurusan teknologi kayu pun ya itu nggak benar. Tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Tentang Pak Kasmujo, ya tentang Pak Kasmujo dia curhat gitu, karena saya laporkan dia atas dugaan penyebaran berita bohong Joko Widodo di Polda DIY ya tanggal 15 Juli 2025. Memang orang ini ikon pembohong, jadi berubah-ubah terus bagi dia itu biasa bagi dia ya. Ditanya saja itu wartawannya, Pak, kemana pesanan 6.000 SMK? Pasti dia bohong lagi gitu. Karena dia bapak, bukan bapak infrastruktur ya, bapak pembohong Indonesia dan bapak utang Indonesia. Gitu loh. Ya namanya aja Jokowi kan, kalau nggak ngibul sehari dia itu sudah apa, sakit kulit gitu loh. Begitu dia berbohong satu hari, dia jadi kudisan. Akhirnya hari ini terlihat lagi penipuan Joko Widodo ya kepada publik. Memang Pak Kasmujo dosen pembimbing saya, karena ya saya tetap memandang Pak Kasmujo dosen pembimbing seolah-olah ada di terminologi di kampus ya, cuma dosen pembimbing. Tetap saja Anda menipu, sudah. Ya Pak Jokowi, Anda sudah menipu publik. Hadapilah itu ya, laporan saya di Polda DIY 15 Juli 2025. Sekarang Anda sudah mengaku, ya kan, sudah mengaku, baru aja digertak satu laporan, sudah mengaku. Kan hari ini Anda sudah mengaku bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik Anda, padahal baru aja berapa bulan lalu Anda mengatakan di Solo Times. Halo, Horas Balige Akademi dari Tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa, hari ini kayaknya ada reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Ada orang yang curhat, ya, yang curhat itu Pak Jokowi kok curhat, daripada curhat sana sini, baik tunjukkan aja ya ijazah yang dipakainya untuk calon presiden 2014 dan 2019. Itu kan selalu saya bilang itu hak konstitusional rakyat untuk melihat ijazahmu, Pak Jokowi. Ya, ijazahmu itu sudah Anda pakai sebagai untuk mendapatkan jabatan tertinggi di Indonesia ini. Ya, sadarlah gitu loh. Ya, sadarlah bahwa ijazah Anda itu sudah Anda pakai untuk mendapatkan posisi tertinggi di dunia, di Indonesia ini, ya. Jadi tadi ada reuni ya, Jokowi disambut oleh pejabat-pejabat UGM termasuk Rektor Ova Emilia. Ya, kalau Rektor Ova Emilia ini kalau yang datang Jokowi pasti dialah ya, karena yang mengangkat Profesor Ova Emilia sebagai rektor itu kan Jokowi ya, melalui menterinya diangkat oleh presiden. Meskipun kalah dalam pemilihan internal di UGM, Profesor Ova Emilia ini tetap saja jadi rektor. Di internal sih kalah suaranya, ya dia menghamba siapa yang menempatkan dia menjadi rektor. Seharusnya dia tidak menjadi rektor itu kalau dari jumlah suara guru besar di UGM. Ya itu wajar. Nah terkait dengan reuni alumni ya. Jadi terminologi alumni itu ya dalam ADART di Kagama ya, saat ketua Kagamanya adalah Ganjar Pranowo ya, Ganjar Pranowo itu mengubah ADART definisi alumni ya. Jadi mereka yang pernah memiliki nomor induk mahasiswa satu hari saja pun meskipun nggak lulus itu dianggap sebagai alumni UGM. Itulah ADART yang diubah oleh Ganjar Pranowo ketika menjadi ketua Kagama, keluarga alumni Gajah Mada. Jadi mereka yang memiliki kartu alumni UGM bukan berarti dia pernah lulus, pernah kuliah, iya, mendapatkan nomor induk mahasiswa, NIM, tetapi bukan berarti dia lulus. Gitu definisi alumni UGM sesuai dengan perubahan ADART yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika menjabat sebagai ketua Kagama. Ini yang disayangkan ya, harusnya alumni UGM tetap ADART-nya itu tetap ketat ya, alumni UGM ya, artinya yang menyelesaikan keseluruhan akademik di UGM baru dikatakan dia alumni UGM, lulusan UGM kan begitu. Terus curhat apa lagi? Pak Jokowi ini curhat aja kerjaannya ya, curhat sana sini, padahal dengan simpel itu ijazah yang dipakainya sebagai
presiden itu loh, mencalonkan diri sebagai presiden, terutama ya 2014-2019 ya, itu hak konstitusional rakyat loh Pak Jokowi untuk melihat itu, karena Anda kan di kartu suara itu menggunakan Insinyur Joko Widodo, kan begitu di kartu suara itu ya, berarti insinyurnya itu ada dong S1-nya ya, Anda pakai itu di kartu suara itu Insinyur Joko Widodo, berarti ya Anda melampirkan fotokopi ijazah UGM atau apapun itu ya, insinyur itu ya kepada KPU pusat, dan itu menjadi domain publik gitu. Tunjukkan kenapa hilang sekarang di KPU pusat, di KPU di Solo juga hilang, di KPU di DKI juga hilang. Aduh, para Pak Jokowi sudahlah, menyerah aja lah Pak ya. Anda lulusan jurusan apapun nggak jelas, jurusan teknologi kayu pun ya itu nggak benar. Tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan ya. Dalam website resmi Fakultas Kehutanan ya, ada di situ sejarah Fakultas Kehutanan, itu tidak pernah ada jurusan Fakultas Kehutanan itu. Seseorang kok bisa pernah kuliah, itu nggak mungkin itu jurusannya pun lupa, bahkan sampai dia hampir menutup mata, meninggal dunia, ditanya gitu, jurusanmu apa waktu kuliah di UGM, pasti dia hafal. Nah, Anda menyebutkan jurusan, Anda lulusan jurusan itu, teknologi kayu, nggak pernah ada. Kan sudah kebangetan itu, pembohongan publik yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan pembohongan publik, khususnya pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, pasti dengan enteng, orang ini memang hak rakyat kok untuk dia, Anda peganglah ini dia, karena hak kalian telah memilih saya sebagai presiden. Nah, I have every obligation to show you my people gitu, and you have every right ya. Anda berhak untuk melihat ijazah saya, dan saya berkewajiban untuk menunjukkan kepada Anda ijazah yang saya pakai sebagai calon presiden 2014-2019, kan begitu ya. Tapi kalau ini curhat malah ya di mana, curhatnya malah di kampus reuni ya, temu alumni itu tidak menandakan Anda lulus, karena definisi alumni UGM sudah diubah oleh Ganjar Pranowo. Sehari saja kuliah di UGM mendapatkan nomor induk mahasiswa itu sudah dipandang sebagai alumni UGM gitu saudara. Jadi ya jangan siteris lah Pak Jokowi ya, jujur aja gitu loh. Memang saya pernah kuliah di sana misalnya lo ya, meskipun saya masih nggak yakin juga. Kalau pernah kuliah itu pasti tahulah jurusan apa ya, nggak mungkin nggak tahu. Hanya termul aja yang memaklumi itu. Kalau non termul berotak waras pasti ini ya, pasti tidak masuk akal seseorang berani mengatakan lulusan Fakultas Kehutanan jurusannya Punambura dulu nggak pernah ada, kan bagaimana? Ya. Itu poinnya itu ya, bahwa alumni UGM bukan berarti lulusan UGM. Itu satu poinnya ya, bahwa cuma satu hari pun memiliki nomor induk mahasiswa itu udah alumni UGM menurut ADART yang diubah oleh Ganjar Pranowo ya. Terus curhat berikutnya adalah tentang Pak Kasmujo ya, tentang Pak Kasmujo, dia curhat gitu karena saya laporkan dia atas dugaan penyebaran berita bohong Joko Widodo di Polda DIY ya, tanggal 15 Juli 2025 ya, sekitar hampir 2 minggu lalu. Penyebaran berita bohong. Jadi ada 3 bukti itu ya, 3 video yang saya lampirkan sebagai bukti. Joko Widodo tahun 2017 ada dialog itu, bukti pertama, video pertama, berikut dengan linknya, videonya dalam flashdisk ya. Joko Widodo dan Pak Kasmujo dalam tahun 2017 di Fakultas Kehutanan pada saat Dies Natalis UGM 19 Desember 2017, ada di situ dialog ya, bahwa saya bolak-balik menghadap Pak Kasmujo. Pak Kasmujo galak, begitulah ya, Pak Kasmujo galak, tetapi terima kasih Pak Kasmujo sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Ya, berat. Semua bukan saya itu yang menuduh. Memang semua berita, portal berita online ya, menuliskan bahwa di situ Kasmujo, baik Detik, Kompas dan lainnya ya, itu menuliskan bahwa di situ peran Kasmujo adalah membimbing skripsi atau sebagai pembimbing skripsi. Ya kan? Itu 2017, satu bukti. Bukti yang kedua saya lampirkan adalah dari video Solo Times kalau nggak salah. Nah, di situ wartawan Solo Times mengatakan, jadi Pak Kasmujo apa perannya Pak?
Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi saya. Pembimbing skripsi saya adalah sambil meremelek dia karena nggak hafal mungkin ya namanya aja nggak pernah bimbingan skripsi, jadi apalah dia kan meremelek gitu, ngapal gitu kan gini-gini. Dosen pembimbing skripsi saya adalah gini-gini dia kan, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Terus Pak Kasmujo apa Pak? Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademis saya. Nah itu ya kan udah berubah itu dari 2017, 8 tahun kemudian. Memang orang ini ikon pembohong, jadi berubah-ubah terus, bagi dia itu biasa, bagi dia ya. Ditanya saja itu wartawannya, Pak kemana pesanan 6.000 SMK, pasti dia bohong lagi gitu. Karena dia bapak, bukan bapak infrastruktur ya, bapak pembohong Indonesia dan bapak utang Indonesia gitu loh ya. Termul. Termul kalau dikupas ini ya. Hapus termul itu. Konsisten kali bohongnya. Coba tanya Pak, dulu waktu 2014 mencalonkan presiden, apa Pak? Apanya? Katanya nggak mau utang Pak, silvanya 6-7 triliun. Kok sekarang utang Pak 8.500 triliun? Pasti bohong lagi dia. Jadi memang yang dipuja oleh para termuli ini adalah pembohong akut. Jadi tiap hari dia berbohong dan masih dipuja gitu ya. Ya apa kau? Saya buang kau dari. Oh nanti admin saya aja itu, ntar lagi dibuat. Oke, gitu ya. Jadi itu bukti kedua yang saya lampirkan, ya. 15 Juli, hari Selasa 15 Juli 2025, melaporkan Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong terkait peran pembimbingan Pak Kasmujo. Ya. Link ketiga adalah ya video saya dari YouTube Baliga Academy dan live, itu live. Nah di situ saya download. Ya, di-download oleh Pak Andika dan linknya juga diberikan dan kami sertakan dalam dalam flash disk, dan itu ditonton oleh penyidik itu 3 video itu waktu saya di BAP ya, berita acara pemeriksaan itu ditonton mereka pun kaget atau pura-pura kaget ya kan, itu udah viral, masa nggak tahu sih penyidiknya ya enggak. Tetapi intinya mereka tonton lah itu ya kan, mereka tonton itu terus agak sini saya sinar. Nah mereka tonton itu video ketiga live, di mana di situ Pak Kasmujo ya tidak Pak Kasmujo membantah perannya sebagai pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik, dan itu telak. Dan jawaban yang sama itu diberikan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo konsisten jujur tahun 2025. Jawaban yang sama didapatkan oleh Bung Dipo Nurbahagia dari Kompas TV. Jadi saudara, meskipun tekanan yang luar biasa oleh Pak Kasmujo, itu Pak Kasmujo itu konsisten jujur, harus kita hargai itu, ya nggak berubah. Udah, termul nggak dibuang itu, buang termul, karena kita tidak perlu termul itu apa. Ternak Mulyono ini ya, yang memandang bahwa dewanya itu selalu benar, itu buang aja dari laut. Nah, itulah bukti ketiga. Nah, nanti juga saya lampirkan juga ini, ya akan nanti kalau saya diperiksa lagi ya, terkait dugaan penyebaran berita bohong. Ya saya laporkan Joko Widodo di Polda DI 15 Juli 2025 ya. Saya lampirkan juga nanti berita yang terakhir hari ini bahwa Pak Kasmujo, katanya Jokowi tadi, memang Pak Kasmujo dosen pembimbing saya. Nah, dibuang akademisnya. Ya, akademisnya itu sengaja dibuang untuk multi interpretasi sengaja. Ya namanya aja Jokowi kan, kalau nggak ngibul sehari dia itu juga sakit kulit gitu loh. Begitu dia berbohong satu hari, dia jadi kudisan. Gitu, dibuang dia sengaja, padahal Yakub Hasibuan sudah di dalam talk show dengan Pak Roy Suryo itu ya, dengan lantang lah si Yakub Hasibuan ini. Memang ya kata Yakub Hasibuan, memang dari awal Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing akademik, katanya gitu kan. Kena prank, kena tipu Joko Widodo dia. Pengacaranya aja ditipu ya kan gitu kan. Nah inilah akhirnya hari ini terlihat lagi penipuan Joko Widodo ya kepada publik. Memang Pak Kasmujo dosen pembimbing saya, karena ya saya tetap memandang Pak Kasmujo dosen pembimbing seolah-olah ada di terminologi di kampus ya, cuma dosen pembimbing, bukan dosen karena cuma dua ya, pembimbing skripsi, pembimbing akademik. Nah Joko Widodo ini menipu hari ini di UGM, dosen pembimbing saya tanpa ada label pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Nah, inilah supaya menyenangkan termul.
Termul kan teryakinkan dengan hal seperti itu. Iya berarti benar dosen pembimbing. Maklum Termul ini kan rata-rata dia SD ke bawah ya mungkin Termul ini. Lulusan SD SMP. Karena itulah yang memilih penipu 2 kali. Ya kan makanya dia SD SMP aja. Nah dikatakan, iya memang saya tetap mengatakan Pak Kasmujo dosen pembimbing saya. Karena setelah lulus Pak Kasmujo datang ke pabrik saya. Menyelesaikan masalah ini itu, finishing apa segala macam. Loh, berarti Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing pabrik. Kan dia bilang, setelah lulus 4 kali Pak Kasmujo datang ke pabrik saya katanya. Kan di perkuliahan gak ada dosen pembimbing pabrik. Atau Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing spiritual Anda. Tetap saja Anda menipu, sudah. Ya Pak Jokowi, Anda sudah menipu publik. Hadapilah itu ya laporan saya di Polda DIY 15 Juli 2025. Sekarang Anda sudah mengaku, ya kan? Sudah mengaku, baru aja digertak 1 laporan, sudah mengaku. Kan hari ini Anda sudah mengaku bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik Anda. Padahal baru aja berapa bulan lalu Anda mengatakan di Solo Times, memang Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi saya, tapi dosen pembimbing akademik. Hari ini kau bantah sendiri. Itu ya sudah jelas masuk penjara Anda ini, ya pembohongan publik, menyebarkan kebohongan gitu, ya pasti penyidik di Polda DIY kalau mau nonton tayangan tadi reuni UGM, udahlah kita kerangkeng aja lah Jokowi ini memang berubah-ubah terus ini. Ya siapa yang dulu memilih ini sampai 2 kali, Termul bodoh lah itu, ya. Sudah mulai banyak masuk apa? Termul. Puas Termul ini ya. Oleh karena itu saudara, ya, yang saya inginkan sebenarnya bukan memenjarakan Jokowi, tetapi membenahi KPUD sampai KPU pusat. Janganlah orang semacam ini ya yang tidak berani menunjukkan ijazahnya sebagai presiden 2 kali. Jangan dia apalagi nih langsung lakukan public expose. Kalau kalian melakukan public expose dulu ya, bahwa Jokowi adalah begini lulusan sarjana UGM, ini ijazahnya, ini ijazah aslinya, kan nggak terjadi hal seperti ini ya. Bagi saya ini bukan dendam pribadi apalagi politik ya, ini supaya kita mendapatkan presiden besok yang terbaik, bukan presiden mental pembohong seperti ini ya. Masa 2 kali ijazahnya dipakai untuk calon presiden, dia nggak menghargai hak rakyat untuk dalam memilihnya. Itu kan hak rakyat, itu hak konstitusional. Kalau di luar negeri Jokowi ini udah dipenjara ini, apalagi di Amerika atau Inggris udah dipenjara orang ini. Ya. 2 kali jasanya dipakai untuk calon presiden. Ya. Sekalian aja lah. Kalau menurut saya nggak usah lah syarat-syarat sekolah untuk KPU itu sekalian.